Kembali lagi bersama kita dari tim 3 Yunani. Oke, kali ini kita akan ngobrol bareng narasumber kita yang luar biasa dan keren abis kece pokoknya, yaitu ada Kak Saiful, Kak Sabrina, Kak Raida, dan juga Kak Farhani. Oke, ada nih narasumber pertama kita yaitu Kak Saiful Hamdi. Kita salam sapa dulu sama kakaknya. Halo Kak, selamat siang. Halo Kak, selamat siang juga. Oke, apa kabar nih Kak hari ini? Kabarnya Alhamdulillah baik. Oke, em, jadi sekarang nih kita mau ngobrol tentang berbagai kesibukan kita di selama perkuliahan kayak gitu kan. Nah, pasti kita tuh bakal ngerasain yang namanya sumpah, pusing kayak gitu kan Kak. Nah, menurut Kakak nih, em, pernah gak sih Kakak stres waktu kuliah kayak gitu? Oke, jadi kalau dari aku sendiri pengalaman ya, tentunya kita punya uh, waktu di mana kita down ya. Pasti, tentunya pasti kita punya waktu-waktu kita merasa down gitu. Apalagi di masa kuliah kan, apalagi kayak kemarin itu baru habis selesai UTS. Wah, itu luar biasa sekali sih, pusing banget bantai UTS-nya gitu sih. Oke, jadi menurut Kakak stres tuh kayak gimana sih Kak? Oke, jadi kalau untuk stres itu sendiri, mayoritas orang itu menyebutkan sebagai sesuatu hal yang nggak mengenakan gitu. Eh, Sebagian lagi yang mendefinisikan bahwa stres itu sebagai sesuatu yang berpengaruh pada tubuh, pikiran, terus juga perilaku sebagai wujud respon kita terhadap suatu kejadian gitu. Dari mengenai tentang stres itu sendiri, tentunya ada keterlibatan kejadian dan respon kita terhadap suatu kejadian itu. Namun yang terpenting itu bagaimana menjadi faktor kritis kita untuk mengenai stres itu sendiri sih. Oke, em, jadi menurut kakak gimana sih kok bisa sih stres itu datang ke dalam diri kita? Itu menurut kakak gimana? Oke, jadi kalau untuk mengenai tentang stres itu datang gimana? Kalau mungkin kita tahu ya beberapa, kalau kita baca juga pemicu stres itu ada beberapa hal. Yang pertama itu ada tension, yaitu kayak suatu kejadian di mana kita itu mengalami tegang, terus juga tekanan mental. Contohnya kita mempunyai hutang gitu, terus juga bisa kayak ada pasangan selingkuh nih, itu jadi bisa dibilang dikategorikan tension gitu kan, ada suatu ketegangan terjadi. Kemudian juga ada namanya frustasi. Nah, untuk frustasi ini mengalami kekecewaan karena ambisi atau cita-cita kita tuh tidak tercapai gitu. Bisa kayak contohnya itu kita gagal kayak mau SBM, apalagi sekarang ini mau SBM gitu kan. Terus kayak gagal dapat nilai A kayak gitu. Itu bisa dikategorikan sebagai frustasi. Kemudian ada namanya konflik, rasa ketegangan dan kecemasan yang disebabkan dari sukar menentukan dua pilihan atau lebih. Contohnya tuh kayak dalam sebuah hubungan sama istri itu, kayak mereka tuh udah sering berantem, atau juga dalam sebuah relationship ya, pacaran kayak gitu juga. Kayak udah toxic banget nih pasangan kita nih, kita tuh kayak mau putus juga berat, mau kalau nggak putus pun juga kayak berat juga kayak gitu, dihadapkan dengan dua pilihan gitu. Kemudian ada yang terakhir tuh krisis. Krisis itu kejadian mendadak, sementara untuk kita mau upaya mengatasinya itu di luar kemampuan kita gitu. Sebagai contohnya itu kayak bencana alam, itu kan tentunya di luar kemampuan kita, itu kan bisa dibilang kehendaknya Tuhan ya. Kematian seseorang yang kita sayangin atau kita cintai, kayak gitu-gitu sih. Oke, kita berbicara tentang stres nih ya. Kadang kan menimbulkan pertanyaan nih, apakah stres itu baik atau bad, atau dia itu sehat buat tubuh kita, atau dia itu malah jadi penyakit gitu. Nah itu menurut kakak tuh gimana? Oke, jadi kalau untuk stres itu baik atau enggaknya, sebenarnya bisa iya, bisa juga enggak gitu. Tapi pada dasarnya stres itu melatih daya tahan kita tuh, sehingga kayak kita tuh lebih bisa kuat lagi gitu menghadapi keadaan ataupun kondisi yang tidak mengenakan gitu. Tapi dalam sehari-hari itu juga menjadi sebuah ketergangguan juga ya buat kita semuanya. Eh,
Jadi ketika kita dihadapi dengan situasi yang menekan kayak stres itu sendiri, secara otomatis kita bisa berhadapan dengan sebuah proses evaluasi dengan mempergunakan kapasitas mental itu sendiri. Dengan adanya stres ini sebenarnya membawa efek tersendiri bagi individu yang mengalaminya gitu. Baik dari efek fisik, kalau itu dalam segi apa ya kurang baiknya ya, kayak misalnya itu sakit kepala atau juga pusing, kadang juga tuh ada jantung yang kayak berdebar-debar gitu, maupun dari sisi psikologisnya gitu. Jadi sebenarnya ini stres ini tergantung pada kemampuan individunya untuk melakukan kontrol pada kehidupannya sebagai salah satu fondasi dasar dan konsep manajemen stres itu sendiri. Oke, terus kakak tadi kan menyinggung masalah manajemen stres nih. Nah, sebenarnya manajemen stres tuh kayak gimana, Kak? Oke, jadi ada namanya manajemen stres. Jadi manajemen stres itu tentang kayak bagaimana kita tuh melakukan sebuah tindakan dengan melibatkan aktivitas berpikir, emosi, rencana dan jadwal terlaksana dan cara penyelesaian dari masalah itu sendiri. eh, Manajemen stres ini juga bisa dibilang diawali dengan sebuah hal-hal yang mengidentifikasi masalah-masalah yang menjadi sumber masalahnya, terutama dalam kehidupan kita. Langkahnya ini sebenarnya nggak bisa dimudahkan gitu ya untuk manajemen stres itu sendiri, tidak sesuai dengan bayangan kita. Terkadang sumber stres yang kita hadapin ini sifatnya kadang juga nggak jelas gitu untuk mengetahui sumber masalah dari stres kita ini juga. Eh, Jadi harus kita mengetahui gitu untuk sumber masalah kita ini sendiri itu. Nah, tadi Kak Saiful nih kan menyinggung masalah manajemen stres nih ya. Nah, sebenarnya manajemen stres tuh apa sih, Kak? Boleh dong spill dikit. Oke, jadi ada namanya manajemen stres itu. Jadi manajemen stres itu adalah tentang bagaimana kita melakukan suatu tindakan dengan melibatkan aktivitas berpikir, emosi, rencana atau jadwal pelaksanaannya, dan cara-cara penyelesaian dari masalah itu sendiri. Jadi manajemen stres ini diawali dengan mengidentifikasi sumber-sumber stres yang terjadi dalam kehidupan. Langkah ini sebenarnya nggak bisa dikatakan semudah yang kita bayangkan gitu. Terkadang sumber stres yang kita alami itu sifatnya juga nggak jelas dan juga tanpa kita sadari kita tidak memperdulikan itu sebagai sebuah langkah untuk meminimalisir beban pikiran, perasaan dan juga perilaku. Misalnya aja kesepahaman bahwa pekerjaan yang dikejar deadline selalu menimbulkan ketidaknyamanan. Namun karena kita tidak peduli dengan efeknya, kita jadi terbiasa untuk melakukan sebuah sebuah pekerjaan itu sendiri gitu. Jadi itu sedikit mengenai tentang manajemen stres. Oke, em, sangat informatif banget ya penjelasan dari Kak Saiful ini. Terus kita juga pengen tahu nih Kak, gimana bagaimana sih memilih strategi yang tepat buat menyelesaikan em, stres tersebut secara efektif gitu biar kita tuh nggak stres lagi itu strategi yang efektif tuh kayak gimana Kak? Oke, jadi di dalam manajemen stres itu, kalau kita melakukan sebuah strategi dalam, bisa dikatakan ini strategi yang bisa dibilang efektif ya. Ada dua cara. Yang pertama itu dengan mengubah situasi atau menghindari dari sumber masalah. Eh, Jadi itu tidak semua hal itu dapat kita ubah dengan keinginan kita. Hal-hal semacam ini membutuhkan sikap yang lebih adaptif untuk cara mengubah situasi itu untuk tepat sumber stres yang kita cegahnya. Kemudian ada cara yang kedua yaitu mengubah reaksi kita terhadap sumber stres itu sendiri. Untuk menghadapinya itu tidak mudah juga untuk melihat nilai-nilai positif dari hal-hal yang buruk kita alami. Namun terkadang ketika kita berusaha menerima situasi yang tidak menyenangkan,
sebenarnya itu adalah sebuah langkah awal untuk kita melihat sisi positif dan apa yang kita alami. Kemudian untuk manajemen stres itu sendiri bisa melakukan sebuah hal-hal yang menyenangkan. Misalnya kita kayak beraktivitas yang berkaitan dengan hobi yang kita sukai atau melakukan bersama orang-orang yang kita sayangi. Misalnya kayak jalan-jalan ke tempat favorit, mengunjungi tempat-tempat yang baru dan lain-lain sebagainya. Selain itu juga bisa membiasakan hidup yang sehat, yang merupakan salah satu cara yang efektif untuk kita menjaga dengan kita menjaga asupan makan dan juga menghindari alkohol, rokok dan lain-lainnya gitu. Udah nih Kak. Oke, udah sekian aja untuk uh, mengenai penyelesaian secara efektif dalam manajemen stresnya. Oke, makasih banget nih Kak karena penjelasan dari kakak ini sangat informatif banget ya buat kita. Juga pastinya tips dari kakak ini bakal bermanfaat banget buat kita buat ngilangin stres yang mungkin nanti bakal muncul gitu ya karena banyaknya tugas ataupun kewajiban yang harus kita penuhi kayak gitu. Um, karena udah selesai ya pembahasan kita dan dirasa udah cukup nih tentang manajemen stresnya. Kapan-kapan lagi kalau misalkan kita mau ngobrol-ngobrol lagi sama Kak Saiful, tolong ya Kak Saiful jangan susah buat dihubungin, terus jangan lupa sempetin waktu buat ngobrol sama kita lagi. Oke, makasih juga ya Kak. Oke, makasih. Oke, makasih Kak Saiful. See you next time, Kak. Oke, makasih.